Bab 407. Aku benar-benar sangat hebat. Di depan Mileye, monster kecil itu terus menatap Mileye dengan mata penuh dengan niat membunuh. Sangat jelas, manusia di depannya ini membuatnya marah. Namun tak lama kemudian, niat membunuhnya perlahan menghilang. Monster kecil itu mundur ke samping. Manusia, katakan padaku kenapa dia bisa menerima seorang manusia menjadi muridnya. Mileye berkata dengan serius, karena aku hebat. Aku benar-benar sangat hebat. Di dalam menara penjara alam, suara Jen Jian terdengar, tolong kamu tahu malu sedikit. Mileye. Mendengar kata-kata Mileye ini, kelopak mata monster kecil itu berkedut. Dia menatap Mileye untuk waktu yang lama, lalu mundur ke sudut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye merasa lega. Dia berbalik untuk melihat Sermina Dugu, jaga Lindsay baik-baik. Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan pergi. Sermina Dugu tiba-tiba meraih lengannya. Apakah kamu akan pergi ke keluarga Dugu? Mileye mengangguk. Sermina Dugu berkata dengan serius, meskipun dua pemimpin keluarga Dugu terluka parah, tapi kekuatan keseluruhan keluarga Dugu masih ada. Mileye mengangguk, aku tahu. Sermina Dugu sedikit mengernyit, kalau begitu, kenapa kamu masih ingin pergi? Mileye berkata dengan pelan, mereka memukul adik perempuanku. Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan pergi. Menatap bagian belakang Mileye yang pergi, Sermina Dugu tercengang. Tak lama setelah itu, Mileye diam-diam meninggalkan Infernal Purgatory. Di langit berbintang yang luas, Mileye melihat sekeliling, masih ada beberapa master yang bersembunyi di sekitar. Dalam kegelapan, Mileye terdiam sesaat, saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Sekitar 1/4 jam kemudian, lebih dari belasan mayat muncul di lapangan. Darah mayat-mayat ini sudah tersedot bersih. Pembunuhan secara rahasia. Menghadapi keluarga Dugu, Mileye tentu saja tidak akan memilih untuk bertarung dengan terang-terangan. Kalau tidak bisa mengalahkan mereka dengan terang-terangan, maka bisa menggunakan cara diam-diam. Setelah beberapa saat, Mileye menghilang dari lapangan. Namun tak lama setelah Mileye menghilang, bayangan gelap tiba-tiba muncul di atas langit Infernal Purgatory. Bayangan itu melirik Infernal Purgatory dan berkata dengan pelan, menara itu sudah muncul, harus memberitahu Guru Suci. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan menghilang. Di langit berbintang yang jauh, ada sebuah istana. Di atas istana ada 9 ekor naga besar yang terbang dan berputar-putar. Istana Weiyang. Ini adalah kekuatan utama Star Territory Weiyang, Istana Weiyang. Di dalam aula, seorang wanita mungil duduk dengan tenang. Tidak jauh di depannya ada seorang pria berjubah hitam yang sedang berlutut. Entah berapa lama kemudian, wanita mungil itu tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap pria berjubah hitam di depannya dan berkata dengan tanpa ekspresi, apakah kamu yakin? Pria berjubah hitam segera berkata, dia sudah tiba di Star Territory Weiyang. Tapi pada saat ini, keluarga Dugu tampaknya menargetkannya. Selain keluarga Dugu, keluarga Gu, keluarga Yan serta Tanah Suci dan Sekte Beihu, beberapa kekuatan ini sudah bertindak. Setelah mengatakan ini, dia menatap gadis kecil itu, pemimpin istana, aku menyarankan agar kita segera mengambil tindakan dan merebut pusaka itu. Gadis kecil itu menatap pria berjubah hitam, Istana Weiyang kita tidak akan ikut campur dalam hal ini. Pria berjubah hitam itu tertegun, kemudian bergegas berkata, baik. Setelah selesai bicara, dia mundur dengan perlahan dan pergi. Setelah pria berjubah hitam itu pergi, mata gadis kecil itu perlahan tertutup. Dalam benaknya, ada sosok orang yang tidak pernah dia lupakan. Keluarga Dugu.
Keluarga Dugu yang merupakan salah satu dari 3 keluarga bangsawan di dunia surga tentu saja terkenal di seluruh dunia surga, sehingga Mileye mudah mengetahui lokasi keluarga Dugu. Kota Sunyi. Kota Sunyi ini adalah bagian dari keluarga Dugu, dan keluarga Dugu berada di kota Sunyi ini. Mileye menyelinap masuk ke kota Sunyi secara diam-diam. Di jalan, dia berjalan dengan perlahan. Zheng Jian tiba-tiba berkata, "Demi adik perempuanmu, apakah kamu bersedia melakukan apapun?" Mileye berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Zheng Jian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya mau memberitahumu bahwa di masa depan, perasaan akan menjadi hambatan dan juga kelemahan terbesarmu." Mileye berhenti dan berkata dengan pelan, "Nona Zhen, maaf kalau aku lancang, kalau ibumu bisa hidup kembali, apakah kamu bersedia menukar basis kultivasimu dengannya?" Zheng Jian terdiam. Mileye berkata lagi, "Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin melihat hiruk-pikuk dunia ini, aku ingin memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan satu tebasan pedang. Tapi aku lebih berharap memiliki teman dan kerabat di sisiku. Kalau tidak ada kerabat dan teman, apa gunanya mencapai puncak Tao Pedang?" Setelah selesai bicara, Mileye berjalan menuju kejauhan. Zheng Jian berkata lagi, "Umur panjang, Maha Tao, apakah itu benar-benar tidak penting bagimu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Penting, tapi adik perempuanku lebih penting." Setelah mengatakan itu, Mileye melihat ke kejauhan. "Keluarga Dugu menangkap adikku, memukuli adikku, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat." Zheng Jian berkata dengan pelan, seorang kakak yang terlalu menyayangi adik perempuan. Setelah beberapa saat, Mileye tiba di mansion keluarga Dugu. Sangat besar, seperti istana. Setelah melihat mansion keluarga Dugu, Mileye sedikit tersenyum. Saat berikutnya, dia langsung menghilang. Seperempat jam kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mansion keluarga Dugu. Keluarga Dugu menjadi gempar. Tak lama kemudian 2 mayat muncul di depan mansion keluarga Dugu. Mereka semua orang keluarga Dugu. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di pintu keluar. Pria tua itu melihat sekeliling dengan dingin, lalu berhenti di pintu keluar dan tidak pergi. Namun tak lama kemudian, satu mayat muncul lagi di depan mansion keluarga Dugu, tidak jauh dari orang tua itu. Melihat adegan ini, raut wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Terkejut, karena dia tidak tahu bagaimana mayat itu muncul. Tak lama setelah itu, seluruh keluarga Dugu heboh. Beberapa saat kemudian, banyak master yang muncul di sekitar seluruh mansion keluarga Dugu. Di sebuah aula besar, Fadli Dugu duduk dengan tenang. Saat ini dia dan ayahnya Darwin Dugu sudah menjadi tubuh jiwa. Mereka berdua duduk di dalam aula. Tidak mudah membentuk tubuh fisik, jadi untuk saat ini keduanya belum membentuk tubuh fisik. Selain mereka berdua, ada beberapa orang tua di dalam aula. Pada saat ini, raut wajah semua orang sangat masam. Ada orang yang menargetkan keluarga Dugu. Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba berkata dengan serius, "Tapi sejauh ini, kita masih belum tahu siapa pihak lawan." Darwin Dugu tiba-tiba berkata dengan serius, "Keluarga Dugu kita akhir-akhir ini tidak memiliki musuh, jangan-jangan Mileye." Di bawah, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu mungkin, meskipun kekuatan orang ini lumayan, tapi dia tidak cukup kuat untuk bisa melakukan hal ini. Darwin Dugu berkata dengan pelan, "Kalau bukan dia, siapa lagi?" Orang tua itu berkata dengan serius, "Tidak peduli siapapun itu, orang ini sekarang menargetkan keluarga Dugu kita, jadi kita harus segera menemukan pihak lawan." Darwin Dugu hendak bicara,
Tapi pada saat ini, seorang penjaga tiba-tiba berlari masuk. Semua orang melihat ke arah penjaga itu, dan penjaga itu berkata dengan panik, "Ketua, ada lebih dari belasan mayat di luar pintu, di antaranya sebagian besar adalah Master Alam Sumber. Semuanya dibunuh dengan satu serangan, metodenya gesit dan rapi." Dia. Pada saat ini, Fadli Dugu tiba-tiba berkata, "Pasti dia." Semua orang melihat ke arah Fadli Dugu dan Fadli Dugu berkata sambil tersenyum sinis, "Aku pernah melihat kemampuan bajingan itu, dia orang yang kejam. Dia bilang akan melenyapkan keluarga Dugu kita, sekarang, dia sudah datang." Darwin Dugu berkata dengan serius, "Dia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan ini, dia." Fadli Dugu tersenyum dan berkata, "Ayah, pusaka itu ada padanya. Dengan pusaka ini, semuanya bisa menjadi mungkin." Darwin Dugu terdiam. Di bawah, orang tua itu berdiri, "Kalau itu dia, maka mungkin ada lebih dari satu orang di belakangnya. Tapi sekarang, dia melakukannya secara diam-diam, kita sama sekali tidak bisa menghentikannya." Fadli Dugu berkata, "Panggil semua bayangan, aku tidak percaya, dia tidak meninggalkan petunjuk apapun." Tak lama setelah itu, semua master keluarga Dugu mulai bergerak. Di sekitar mansion keluarga Dugu ada banyak penjaga, tidak hanya di tempat terbuka, di tempat rahasia juga ada banyak. Setelah begitu banyak master muncul, orang-orang di keluarga Dugu tidak ada yang mati lagi. Di luar mansion keluarga Dugu, di sudut sebuah jalan, Mileye memegang pedangnya dengan kedua tangan dan bersandar ke dinding dengan tenang. Zheng Jian tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tidak akan menyerang lagi?" Mileye berkata dengan datar, "Tidak usah terburu-buru, harus membunuh dengan perlahan baru menarik." Zheng Jian tersenyum dan berkata, "Sebenarnya Mileye, terkadang aku cukup mengagumimu, kalau ada dendam pasti akan dibalaskan. Mengenai hal ini, aku sangat menyukainya." Mileye berkata dengan santai, "Bukankah kamu selalu ingin membunuhku?" Zheng Jian berkata, "Apakah aku tidak bisa membunuhmu kalau aku mengagumimu?" Mileye. Zheng Jian tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tahu monster kecil di lantai 9 itu monster apa?" Mileye menggelengkan kepalanya, sepertinya dia sangat takut padamu. Zheng Jian berkata dengan santai, "Apakah kamu tahu kenapa dia begitu lemah?" Mileye tidak bisa berkata-kata, dia lemah. Zheng Jian berkata lagi, "Karena saat itu dia dipukuli olehku hingga jiwanya hancur, kalau tidak, dengan kekuatannya, Infernal Purgatory ini mungkin tidak dapat mengurungnya." Mileye berkata dengan serius, "Nona Zhen, apakah saat itu kamu benar-benar menghancurkan seluruh klan dewa?" Zheng Jian terdiam sejenak, lalu berkata, "Kehancuran klan dewa tidak terlalu berkaitan denganku. Aku hanya membunuh beberapa orang-orang dari klan dewa. Yang benar-benar menghancurkan klan dewa adalah kesombongan mereka sendiri, kesombongan yang tak tertandingi." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Di antara klan yang kamu tahu, klan mana yang paling kuat?" Zheng Jian berkata, "Seharusnya klan Taiko yang melegenda." "Klan Taiko?" Mileye sedikit mengernyit. Zheng Jian berkata, "Sebuah klan yang pernah ingin menyerang dunia 5 dimensi, tapi sayangnya entah kenapa mereka tiba-tiba menghilang dan tidak ada informasi apapun. Mungkin mereka sudah menyerang dunia 5 dimensi, mungkin juga sudah lenyap." Mileye berkata dengan pelan, "Apakah dunia 5 dimensi ini tidak bisa dimasuki?" Zheng Jian berkata dengan datar, "Kamu sangat beruntung, karena kamu paling memiliki kesempatan untuk masuk. Tentu saja, sebelumnya kamu harus bisa bertahan hidup terlebih dahulu." Setelah mengatakan ini, Zheng Jian berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku selalu ingin tahu kenapa menara jelek ini muncul di dunia 4 dimensi ini."
Mileye berkata dengan serius, aku pikir dia datang ke sini karena aku. Haha. Zheng Jian tiba-tiba tertawa keras. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, Mileye, oh Mileye, di seluruh alam semesta ini kamu yang paling tak tahu malu. Mileye. Sehari kemudian, Mileye menghilang di sudut. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di mansion keluarga Dugu. Beberapa saat kemudian, ada lebih banyak mayat para master di mansion keluarga Dugu dan mayat-mayat ini lehernya terpotong dengan pedang. Darwin Dugu muncul di atas langit mansion Dugu. Dia melihat sekeliling dengan dingin. Mileye, bermain dari belakang apakah bisa dibilang seorang pria? Kalau kamu memiliki kemampuan maka keluarlah. Tidak mendapat tanggapan. Namun pada saat ini, Mileye sudah muncul di aula. Di depannya adalah Fadli Dugu. Pada saat ini, Fadli Dugu menatap Mileye di depannya dengan ketakutan. Ada pedang di samping leher Fadli Dugu. Fadli Dugu berusaha sebisanya menenangkan dirinya. Mileye, kamu. Mileye menyeringai, paman yang baik, keponakanmu akan mengantarmu ke akhirat. Setelah mengatakan itu, Mileye mengayunkan pedangnya. Bas. Tubuh jiwa Fadli Dugu langsung menghilang, tapi raut wajah Mileye juga berubah drastis. Bersambung.